Ya, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau emiten dengan kode saham CMRY membukukan kinerja keuangan yang positif baik dari sisi top line maupun bottom line pada semester 1 2025. Ya, berdasarkan laporan keuangan, perseroan membukukan pendapatan yang meningkat 16,59% secara year on year menjadi 5,14 triliun rupiah. Adapun penjualan perseroan terutama ditopang oleh segmen makanan konsumsi yang mencatatkan penjualan sebesar 3,35 triliun rupiah, meningkat 31,83% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya pada segmen produk olahan susu, penjualan menyusut hingga 4,07%. Sementara itu, setelah dikurangi beban pokok penjualan dan berbagai pajak, perseroan mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 23,85% secara year on year, di mana laba bersih mencapai 993,8 miliar rupiah di sepanjang semester 1 tahun ini. Ya, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dengan kode saham MTEL ataupun Mitratel dan juga Telkom Indonesia Tbk dengan kode saham TLKM sepakat memanfaatkan infrastruktur Fiber to the Tower atau FTTT milik Mitratel. Ya, keduanya akan memaksimalkan aset fiber MTEL untuk mengembangkan layanan IndiHome Telkomsel. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel dan PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM sepakat memanfaatkan infrastruktur Fiber to the Tower milik Mitratel. Kerjasama ini dilakukan Mitratel bersama Telkom melalui divisi wholesale service. Nantinya keduanya akan memaksimalkan aset fiber MTEL untuk pengembangan layanan IndiHome Telkomsel. Dengan jaringan lebih dari 65.000 km fiber optik dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, IndiHome memiliki peluang untuk memperluas cakupan layanan internet broadband berbasis fiber optik. Mitratel memiliki potensi untuk mendukung layanan IndiHome yang cukup besar, yakni ratusan ribu port yang dapat digarap dengan memanfaatkan jaringan fiber Mitratel. Direktur Utama Daya Mitra Telekomunikasi Theodorus Ardi Hartoko mengatakan, pada tahap awal puluhan ribu port akan mulai beroperasi pada Agustus 2025. Kerjasama ini merupakan bagian dari transformasi bisnis Mitratel yang kini semakin kuat di sektor infrastruktur fiber. Selain menara, Mitratel secara progresif mengembangkan kapabilitasnya dalam pengelolaan infrastruktur diantaranya EDGE Computing, layanan fiberisasi, dan solusi ekosistem konektivitas. Sebelumnya, Telkom telah menargetkan ekspansi agresif untuk menjangkau lebih banyak pelanggan retail maupun segmen enterprise, terutama di wilayah-wilayah dengan kebutuhan tinggi terhadap layanan broadband. Kerjasama dengan Mitratel ini memberikan fondasi infrastruktur yang lebih siap pakai dan menjangkau titik-titik strategis yang selama ini menjadi tantangan dari sisi waktu, pembangunan, dan biaya investasi. Berbagai sumber, IDX Channel. Penjualan alat berat United Tractors pada semester pertama tahun 2025 tercatat melonjak signifikan. Ya, emiten grup Astra ini mampu meningkatkan penjualan Komatsu hingga 27% lebih. PT United Tractor Tbk atau UNTR melaporkan kinerja penjualan alat berat pada semester pertama 2025 mencapai 2.728 unit. Angka ini naik 27,0% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2.147 unit. Hingga akhir Juni, pangsa pasar Komatsu yang didistribusikan oleh UNTR tercatat 26%. Sebesar 65% penjualan alat berat UNTR berasal dari sektor pertambangan. Sementara itu segmen agro memberi kontribusi 13% dan sektor kehutanan serta konstruksi masing-masing 11%. Khusus bulan Juni 2025, UNTR mencatat penjualan Komatsu sebanyak 379 unit. Angka ini mengalami penurunan sebesar 18,14% dibandingkan penjualan pada bulan Mei yang mencapai 463 unit. Perusahaan sebelumnya menargetkan penjualan sepanjang tahun 2025 mencapai 4.600 unit. Berbagai sumber, IDX Channel.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT Fapros Tbk atau PHA mencatatkan kinerja positif sepanjang semester 1 tahun 2025. Ya, emiten farmasi ini berhasil membalikkan kerugian pada tahun sebelumnya menjadi laba. PT Fapros Tbk atau PEHA mencatat kinerja positif sepanjang semester 1 2025. Emiten farmasi ini berhasil membalikkan kerugian pada tahun sebelumnya menjadi laba. Berdasarkan laporan keuangan terbaru dipublikasikan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PH membukukan laba bersih sebesar 2,45 miliar pada semester 1 2025. Padahal di periode yang sama tahun sebelumnya PH mencatat rugi bersih sebesar 49,84 miliar rupiah. Pertumbuhan laba ditopang oleh kenaikan penjualan yang mencapai 24,58% secara tahunan dari 367,81 miliar rupiah di semester 1 2024 menjadi 458,22 miliar rupiah di semester 1 tahun 2025. Satu-satunya segmen yang mengalami penurunan adalah kerjasama Tom Manufacturing yang turun dari 8,4 miliar rupiah menjadi 4,77 miliar rupiah. Dari sisi biaya, beban pokok penjualan juga meningkat dari 205,31 miliar rupiah menjadi 238,46 miliar rupiah. Namun laba kotor tetap mencatat kenaikan dari 162,5 miliar rupiah menjadi 219,76 miliar rupiah. Dari sisi likuiditas, saldo kas dan setara kas naik menjadi 51,48 miliar rupiah dibandingkan posisi akhir tahun 2024 sebesar 33,98 miliar rupiah. Dengan demikian, total aset PH per semester 1 2025 mencapai 1,46 triliun rupiah, naik dari 1,43 triliun rupiah pada akhir 2024. Berbagi sumber, IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memberlakukan tarif impor sebesar 15 hingga 20% terhadap negara-negara yang belum menyepakati perjanjian dagang bilateral dengan Washington, dan rencana pemberlakuan tarif tersebut menandai peningkatan dari tarif dasar 10% yang diumumkan Trump pada April lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rencananya untuk memberlakukan tarif impor sebesar 15% hingga 20% terhadap negara-negara yang belum menaikkan perjanjian dagang bilateral dengan Washington. Hal tersebut diungkapkan Trump dalam konferensi pers di Turnberry, Skotlandia bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Adapun rencana tersebut menandai peningkatan dari tarif dasar 10% yang diumumkan Trump pada April lalu dan berpotensi memberatkan negara-negara berkembang yang sebelumnya berharap akan memperoleh tarif lebih ringan. I would say it'll be somewhere in the 15 to 20% range. So maybe 15 or 20 or? No, I said, I sort of know. I just want to be nice. I would say in the range of 15 to 20%. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick sebelumnya sempat menyebut bahwa negara-negara kecil termasuk negara-negara di Amerika Latin, Karibia, dan Afrika kemungkinan akan dikenai tarif dasar sebesar 10%. Namun Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat akan menetapkan tarif seragam untuk sebagian besar negara di dunia. Berbagai sumber untuk IDX Channel.